Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku. Nah, share lagi kegiatan aku. Dan video ini aku awali dengan Pak Su lagi bersihin ikan ya teman-teman. Dan video ini tuh lanjutan minggu kemarin. Dan lanjut, ini tuh aku tag di hari Rabu, karena di hari Rabu tuh aku tuh berobat gitu ya teman-teman, karena kudurullah kami satu keluarga itu sakit semua ya teman-teman. Dan karena aku lagi hamil, nggak mungkin aku makan obat sembarangan ya teman-teman. Jadi di sini aku berobat sekalian aku ngecek kehamilan aku. Dan lanjut lagi, ini itu videonya aku tag itu pas semalam ya teman-teman, yaitu tepatnya di hari Selasa. Karena pas di hari Minggu aku sama adik keke itu udah agak mendingan ya teman-teman, karena aku sama adik keke itu yang sakitnya agak lamaan. Dan bener aja waktu aku cek tensi aku tuh turun ya teman-teman, cuman 90/70. Dan ini dia kondisi di daerah aku ini tuh malam pas hari Senin itu satu harian hujan gitu ya teman-teman. Jadi minggu kemarin itu pas adik keke demam, dilanjut gitu ya teman-teman. Di hari Seninnya itu Pak Su, Abah Raffi sama Abang Rafa yang demam gitu ya teman-teman. Dan besokannya pas di hari Selasa malam gitu ya teman-teman, itu aku yang demam gitu ya teman-teman, aku yang tumbang. Jadi pas di hari Rabunya Pak Su tuh pulang cepet, langsung bawa aku berobat gitu ya teman-teman. Dan karena di hari Minggu aku sama adik keke itu udah agak mendingan, karena adik keke itu ya teman-teman selama sakit itu cuman maunya baringan sama tidur aja, jadi dia itu nggak mau ngapa-ngapain. Dan alhamdulillahnya waktu di hari Minggu kemarin aku sama adik keke itu udah agak mendingan gitu ya teman-teman. Jadi di hari Seninnya itu aku pakai buat bener-bener fitin badan aku gitu ya teman-teman. Dan selama aku sakit, selama kami sakit gitu ya teman-teman, satu keluarga, dapur aku tuh nggak pernah ngebul ya teman-teman. Jadi kami tuh selalu beli gitu ya. Maklum kalau misalkan orang sakit itu pasti kepengennya itu yang aneh-aneh, jadi kami tuh selalu beli gitu ya teman-teman, untuk sarapan sama makan malamnya. Kalau siang kan kami bisa makan sama mamaku gitu ya teman-teman. Jadi malamnya itu kami tuh cuman kepengen kayak makan sate, soto, atau yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Dan karena semalam itu badan aku bener-bener udah enakan, dan aku tuh juga udah lama banget nggak beraktivitas, jadi ini aku mau gosok pakaian aja ya teman-teman. Karena kalau orang hamil juga nggak boleh terlalu banyak baring atau leha-leha gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku juga udah kelamaan gitu ya untuk sakitnya, jadi ini udah enakan badannya. Ya udah, di sini aku mau nyetrika pakaian aja. Dan di sini yang aku setrika juga nggak banyak ya teman-teman. Di sini yang aku setrika tuh cuman kayak baju sekolahnya Abang Rafa, sama baju kerjanya Pak Su, sama pakaian adek keke yang kusut gitu ya teman-teman, ya nggak bisa cuman dilipat aja gitu, jadi aku setrika. Nah, jadi aku nih selama punya anak 3 dan lagi ngandung kayak gini, aku tuh tim melipat aja gitu ya teman-teman. Kalau dulu waktu cuman ada Bang Rafa aja, iya semua set pakaian tuh aku setrika ya teman-teman, kayak pakaian harian, kayak spray atau baju tidur tuh tetap aku gosok. Tapi selama udah anak banyak gini, kayaknya pakaian itu nggak pernah ada habisnya ya teman-teman. Karena kalau anggota makin banyak, itu pakaian kotor sama setrikaan itu kan makin banyak juga ya teman-teman. Jadi di sini aku milih pakaian untuk yang penting-penting aja yang aku setrika, karena ya gitu ya teman-teman, kayaknya buang-buang waktu gitu kalau semuanya aku setrika, karena kan nggak ada habisnya ya teman-teman kalau urusan pakaian. Jadi makanya di sini aku tim melipat aja, jadi kayak baju yang penting-penting baru aku gosok gitu teman-teman. Dan kayak gini ya teman-teman,
meja multifungsi aku. Jadi meja ini tuh memang banyak banget dilakukan di meja ini ya teman-teman, kayak aku nyetrika kayak gini, terus kayak untuk makan atau bersantai itu selalu di meja ini ya teman-teman. Jadi ini mejanya emang benar-benar multifungsi banget ya, walaupun mini tapi alhamdulillah ya teman-teman bisa dimaksimalkan untuk segala kegiatan gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, gimana nih keadaan teman-teman semua? Aku doain semoga keadaan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kita semua tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Kalau sakit itu emang benar-benar nggak enak sama sekali ya teman-teman. Semua kegiatan atau aktivitas kita tuh juga ikutan terhambat, dan bawaannya itu memang benar-benar nggak enak ya teman-teman. Walaupun cuma demam atau cuma sakit kepala, itu sangat mengganggu aktivitas ya teman-teman. Nah gimana nih keadaan cuaca di tempatnya teman-teman? Kalau cuaca di tempat aku ini tuh nggak jelas gitu ya teman-teman. Jadi seringnya itu satu harian kadang hujan, kadang besoknya itu panas seharian, kadang juga bisa dalam satu hari itu dua cuaca gitu ya teman-teman. Hujan habis itu panas, hujan lagi. Nah itu yang membuat keadaan badan kami itu enggak ini ya teman-teman, enggak seimbang. Jadi itu ya teman-teman yang bikin tumbang. Nah oke deh teman-teman, ini untuk nyetrikannya aku udah selesai, dan ini juga anak-anak itu udah bangun dari tadi ya teman-teman. Jadi selama gosok itu anak-anak itu udah bangun lagi main, aku biarin aja. Dan untuk nyetrikannya juga enggak aku tag semua ya teman-teman, takut kelamaan. Dan ini juga banyak kegiatan yang gak aku tag ya. Jadi sebelum aku nyetrika itu aku sarapan dulu, tapi sengaja gak aku tag ya teman-teman, biar durasinya itu juga gak terlewat kepanjangan, karena ini aja udah panjang banget menurut aku ya teman-teman, 12 menit. Jadi ya udah untuk beresin kamar juga gak aku record gitu ya teman-teman. Nah lanjut, aku udah selesai gitu ya teman-teman untuk nyetrika pakaiannya. Lanjut di sini aku mau bikinin sarapan dulu untuk anak-anak, karena mereka tuh udah lapar juga ya teman-teman. Jadi di sini untuk sarapannya itu aku nggak ribet-ribet. Jadi di sini aku tuh cuman bikin tempe tepung aja sama tuh bayam gitu ya teman-teman, dicampur wortel, dan ini aja udah banyak gitu ya anak-anak aku makan, dan sampai nambah gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, ini langsung aja ya aku mau numis bayamnya. Di sini untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah aja, nggak aku tambahkan bawang putih sama irisan cabai. Dan untuk ngangkat tempenya juga nggak aku record ya teman-teman, aku skip aja biar cepet. Dan lanjut di sini aku tambahkan air sedikit gitu ya teman-teman. Dan karena di sini wortel agak lama, jadi di sini aku masukin wortelnya dulu biar agak empuk, baru aku masukkan bayamnya gitu ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan airnya lagi sedikit, karena setahu aku masak bayam itu nggak boleh terlalu lama ya teman-teman, karena nggak bagus juga. Kalau masaknya terlalu lama itu gizinya hilang ya teman-teman. Dan setahu aku juga kalau kita masak bayam itu nggak boleh dimakan lewat dari 3 jam gitu ya teman-teman. Katanya itu bisa merubah gitu ya teman-teman, jadinya nggak bagus lagi untuk dikonsumsi bayamnya. Dan lanjut untuk bumbunya di sini aku cuma tambahkan garam, mecin sama merica aja ya teman-teman, sedikit. Udah itu aja ya teman-teman untuk bumbunya. Oh ya teman-teman, di sini aku juga mau berterima kasih ya buat teman-teman semua yang selalu nge-share video-video sederhana aku di tab komunitasnya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini aku juga mau berterima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar yang positif di kolom komentar aku. Aku ucapkan terima kasih banyak ya, karena komen positif dari teman-teman itu membuat aku semakin semangat lagi untuk bikin videonya. Dan yang belum subscribe channelnya aku, tolong di subscribe juga ya, karena subscribe dari teman-teman itu sangat membantu untuk memperkembangkan channelnya aku dan membuat aku semakin semangat lagi untuk bikin videonya.
karena tanpa bantuan dari teman-teman dan tanpa support dari teman-teman, videoku tuh nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Terima kasih. Nah lanjut, ini aku mau nyuapin anak-anak makan dulu ya teman-teman. Nah kayak gini ya teman-teman, kalau mereka udah bangun ya, boneka-boneka aku tuh memang selalu nggak terpajang lagi pasti mereka mainin ya. Makanya di sini aku milih untuk majangin boneka aja untuk space di kolongnya meja TV aku, biar lebih enak gitu ya teman-teman kalau untuk nyusunnya. Nah mereka ini makannya banyak ya teman-teman, di sini tuh sampai nambah, tapi nggak aku tag semua untuk videonya ya teman-teman, takut durasinya itu kelamaan, dan ini pun durasinya juga udah panjang banget. Nah lanjut, ini anak-anak udah selesai makan. Nah lanjut di sini aku pakaiin mereka pakaiannya gitu ya teman-teman. Jadi ya kayak gini ya teman-teman, kalau Pak Su kerja itu aku tuh agak repot, karena untuk handle anak-anak itu aku juga yang ngerjain. Kalau Pak Su nggak kerja itu alhamdulillah untuk urusan anak-anak itu selalu Pak Su yang handle gitu ya teman-teman, jadi akunya juga nggak terlalu repot. Tapi karena berhubung Pak Su kerja, ya udah semuanya itu aku yang ngerjain ya teman-teman. Dan ini juga alhamdulillah Bang Raffi tuh udah beberapa hari ini tidur di rumah ya teman-teman, kayaknya itu ada 4 hari atau 5 harian itu tuh tidur di rumah. Dan ini semalam juga ikutan tidur di rumah lagi ya teman-teman, karena itu mungkin dia kangen sama adik kekenya, karena udah lama juga dia tidur di rumah neneknya ya teman-teman, jadi dia tuh berasa kayak nggak ada kawan kalau mau tidur. Kalau tidur di rumah kan mereka selalu bergelut dulu ya teman-teman, bikin lego-lego atau main yang lain sebelum tidur gitu. Oke deh teman-teman, videonya sekian dulu ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau ngeklik video aku dan yang udah mau mampir di video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.